Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 344, Sekte Pedang Legendaris. Kembali ke Southern Hill Estate, Huang Xiaolong hanya tersenyum mendengar rumor yang beredar dan tidak lagi mempermasalahkannya. Ia memasuki kuil Sumi, mengeluarkan Ghost King dan menelannya dan mulai memurnikannya. 2 hari kemudian, ia berhasil menyerap Ghost King dan sepenuhnya. Selanjutnya, Huang Xiaolong melanjutkan, menyerap total 2 Ghost King dan mencoba memahami pencerahan hukum ruang angkasa Ghost King, membantunya menyentuh batas hukum ruang angkasa. Antara langit dan bumi, ruang ada dalam segala hal, semuanya hadir. Ruang adalah salah satu dasar semua keberadaan, suatu kekuatan yang menumbuhkan kehidupan. Tentu saja, selain memperoleh pemahaman tentang hukum ruang angkasa, kultivasi ki pertempuran Huang Xiaolong juga maju pesat. Dulu, saat Huang Xiaolong masih berada di puncak tahap ke-10 Xiantian, ia percaya bahwa ia tak terkalahkan di bawah alam Sein. Namun, sekarang, kekuatannya telah berlipat ganda setidaknya 10 kali lipat. Setelah selesai menyerap pil Raja Hantu kedua, Huang Xiaolong tidak melanjutkan perjalanannya dan keluar dari kuil Sumi. Tepat saat dia muncul di halaman, Zhao Su datang untuk memberitahu bahwa Xie Putih datang berkunjung. Jika itu orang lain, Zhao Su tidak akan bersusah payah melapor kepada Huang Xiaolong, tetapi dia tahu bahwa Huang Xiaolong dan Xie Putih dianggap sebagai teman baik. Ketika Huang Xiaolong melangkah masuk ke aula utama, Xie Putih berdiri dari kursinya, berjalan ke arah Huang Xiaolong, dan memeluknya erat sambil menyeringai konyol, "Anak muda, setelah begitu menonjol saat kau kembali, kau selalu mencolok." Huang Xiaolong tahu Xie Putih mengacu pada kejadian di restoran, di mana ia melumpuhkan Huo Ping. "Aku selalu bersikap sangat rendah hati." Huang Xiaolong menegur sambil menyeringai, menyebabkan Xie Putih tertawa. "Jika kamu tidak menonjolkan diri, maka aku tidak punya profil sama sekali." Keduanya duduk sambil berbincang, dan Zhao Su meninggalkan aula dengan tenang. Setelah duduk, Xie Putih berkata, "Sebenarnya, Huo Ping itu tidak enak dipandang mataku sejak awal. Hebat sekali, dia akan menjadi sampah saat kau kembali." Huang Xiaolong terkekeh, "Kalau begitu, kau seharusnya berterima kasih padaku." Xie Putih menyeringai, "Bukankah aku di sini dengan anggur sapiditi, lihat." Saat Xie Putih mengatakan itu, dia mengeluarkan anggur sapiditi yang telah dia persiapkan sebelumnya dari cincin spasialnya. Lebih dari 100 kendi. Huang Xiaolong tertawa gembira, "Aku juga punya sesuatu yang bagus untukmu," kata Huang Xiaolong sambil mengeluarkan Golden Jujube dari Asura Ring, ramuan langka yang ditemukannya di Broken Tiger Reef. Aula besar itu langsung dipenuhi dengan wangi yang menyegarkan. Melihat jujube emas di tangan Huang Xiaolong, mata Xie Putih berbinar cerah, jelas-jelas tercengang, ini adalah jujube emas. Huang Xiaolong mengangguk tanda mengiyakan, lebih tepatnya, itu adalah Golden Jujube berusia 30 hingga 40 ribu tahun. Dia menjelaskan, membuatnya melayang di depan Xie Putih. Xie Putih menangkupkan kedua tangannya, menatap Golden Jujube yang bersinar lembut dengan cahaya keemasan, menelan ludah dengan gugup, Golden Jujube berusia 30 hingga 40 ribu tahun. Bahkan suaranya sedikit bergetar. Meskipun dia adalah murid keluarga Xie yang paling berbakat dalam 1000 tahun, paling disukai oleh leluhur tua dan pelet roh serta ramuan langka yang telah dimakannya tidak terhitung jumlahnya, dia belum pernah menyentuh Golden Jujube dengan kualitas seperti itu. Dia sangat menyadari betapa berharganya Golden Jujube yang berusia 30 hingga 40 ribu tahun, itu jelas bukan sesuatu yang bisa dibeli dengan koin emas atau batu roh. "Bro, ini." Xie Putih menatap Huang Xiaolong, ingin menolak hadiah berat itu, bagaimanapun juga itu terlalu berharga. Huang Xiaolong tersenyum sambil menggelengkan kepalanya, "Ambillah Golden Jujube ini. Masih banyak lagi di cincin spasialku. Lebih banyak lagi." Xie Putih tercengang dan terdiam, sambil tertawa, dia berkata, "Karena seperti itu, maka saudara ini tidak akan sopan padamu, aku menerima ini dengan rasa terima kasih." Jadi, Xie Putih menerimanya tanpa rasa bersalah, menyimpannya di cincin spasialnya. Sudah beberapa waktu sejak kekuatannya mencapai kemacetan di puncak Orde ketiga Xiantian akhir, dia memang membutuhkan Golden Jujube ini. Xie Putih menatap Huang Xiaolong, membandingkan orang lain benar-benar menyebalkan, mengapa semua hal baik di dunia ini sepertinya jatuh ke tanganmu. Jujube emas ini, sangat langka dan tak ternilai harganya, tetapi kamu sebenarnya punya banyak. Huang Xiaolong menyeringai, hanya saja keberuntunganku tidak buruk dan aku berhasil menemukan tempat tinggal rahasia yang ditinggalkan oleh seorang master suku Dewa Kuno di Tanah Betlam. Tempat tinggal rahasia yang ditinggalkan oleh seorang guru suku Dewa Kuno. Xie Putih bahkan lebih terdiam, hampir memukul dadanya karena frustrasi saat dia meratap dengan sedih ke langit, "Ya Tuhan, kenapa aku tidak memiliki keberuntungan seperti itu?" Huang Xiaolong menertawakan kejenakaan Xie Putih, "Cukup, ayo minum." "Bagus, ayo minum," seru Xie Putih. Setelah itu, mereka berdua berbincang sambil minum.
Gelas anggur berdenting, menikmati tegukan anggur yang mengalir di tenggorokan mereka. Xie Putih melanjutkan, sudah lama sejak terakhir kali aku menikmati minum, saat kau tidak ada, aku hanya bisa minum sendiri, rasanya hambar dan membosankan. Huang Xiaolong tertawa, kau harus mencari seorang wanita. Xie Putih beberapa tahun lebih tua dari Huang Xiaolong. Xie Putih menggelengkan kepalanya, wanita. Wanita sangat bertele-tele. Cara ini lebih baik, bebas. Tahukah kamu apa keinginan terbesarku saat ini? Ada apa? Tanya Huang Xiaolong. Untuk mengalahkanmu suatu hari nanti. Jawab Xie Putih. Huang Xiaolong tersenyum, kalau begitu, keinginan kecilmu tidak akan terwujud. Kesenjangan di antara mereka terlihat jelas, dan seiring berjalannya waktu, kesenjangan itu hanya akan semakin membesar. Xie Putih tersenyum, meskipun agak pahit, dia mengerti bahwa Huang Xiaolong hanya mengatakan kebenaran, semua orang di luar mencoba menebak kekuatanmu yang sebenarnya, katakan padaku dengan jujur, apakah kamu benar-benar telah menembus Ordo ke-7 Xiantian? Dia menatap tajam ke arah Huang Xiaolong, tanpa berkedip menunggu jawaban. Pada saat yang sama, hatinya menegang karena gugup. Melihat ekspresi Xie Putih, Huang Xiaolong menggoda, bagaimana menurutmu? Xie Putih tercengang, lalu dia mengakui dengan riang, sulit untuk mengatakannya, kamu monster kecil. Nada dan sikapnya mirip dengan lukai hingga ke ekspresi wajahnya. Dia menatap Huang Xiaolong, mempertimbangkan pertanyaan itu, dia berkata, menurut pemahamanku tentangmu, dari caramu membalas, sepertinya kamu telah maju ke Ordo ke-7 Xiantian. Huang Xiaolong mengangguk sederhana, kau akan tahu saat waktunya tiba. Berita mengenai dia membunuh Ao Baiksue dari Dewa Templar di kerajaan Luotong seharusnya telah sampai ke bagian Kekaisaran Duanren ini beberapa waktu lalu, tetapi melihat Xie Putih masih belum tahu, mungkinkah Dewa Templar memblokir berita tersebut. Pengakuan Huang Xiaolong menimbulkan reaksi berlebihan dari Xie Putih, wow, aku tidak menyangka kau benar-benar berhasil mencapai tingkat ke-7 Xiantian. Sepertinya meskipun kau memberiku cacat di kedua tangan dan kaki, kau masih bisa menyiksaku sesuka hatimu. Ya Tuhan, berapa umurmu sekarang? Percakapan berlanjut, diiringi dengan anggur. Mereka berbicara tentang pengalaman Huang Xiaolong di negeri Betlam, berbicara tentang perubahan terkini di Kekaisaran Duanren, berbicara tentang masa depan, dan kultivasi mereka. Dari pembicaraan dengan Xie Putih, Huang Xiaolong mengetahui bahwa sejumlah besar pasukan Dewa Templar telah menyusup ke kerajaan bawahan Kekaisaran Duanren, menguasai 100 kerajaan. Meskipun 100 lebih kerajaan ini tidak kuat, jika kecenderungan ini terus berlanjut, Kekaisaran Duanren cepat atau lambat akan terkikis sampai ke akar-akarnya dan dihancurkan oleh Dewa Templar. Xie Putih tampak agak khawatir dengan situasi ini. Akar keluarga Xie-nya didirikan di Kekaisaran Duanren, jika Kekaisaran Duanren jatuh, itu akan berdampak besar pada keluarga Xie. Menjelang akhir, Xie Putih menyinggung masalah Huang Xiaolong yang melumpuhkan Huoping. Huoping itu, kau harus berhati-hati padanya, dia adalah murid dari Patriark Sekte Pedang Legendaris. Sekte Pedang Legendaris adalah yang terkuat dari kekaisaran tetangga Kekaisaran Duanren, Springfaun, sampai-sampai setiap kaisar Springfaun dipilih secara pribadi oleh Patriark Sekte Pedang Legendaris. Orang bisa membayangkan besarnya otoritas dan kekuasaan yang mereka miliki.